wajib. Penting. Pungutan wajib dibayar. Pajak adalah pungutan wajib yang diambil dari rakyat kepada pemerintah. Bagi pemerintah penting. Karena apa? Karena pemerintah itu kan mengayomi rakyat gitu. Jadi kan rakyat itu harus jadi ibarat kata kita punya hak dan kewajiban. Ibarat kata kita punya hak untuk nuntut ke pemerintah, pemerintah harus memenuhi haknya untuk rakyat. Rakyat harus memenuhi ke pemerintah. Pengen fasilitas bagus gitu. Penting lah, karena itu kan salah satu bagian dari patuhnya untuk wajib apa yang udah kita punya, dan kita udah kendaraan, ya itu emang wajib. Kalau menurut saya sih penting banget ya, karena untuk apanya nanti oleh negara lagi ya kembali lagi kan income ke kita nih, tapi lebih besarnya lagi nanti akan dijadikan infrastruktur untuk negara kita, terus juga ada pembangunan dari negara, dan yang utama IKN kan itu dari pajak masyarakat juga seperti itu. Kalau dari saya itu bisa 100% penting asal income ke rakyatnya jelas. Saya bilang bisa penting, bisa enggak. Kalau kita bilang nggak penting, kita nggak ngerasain income-nya, saya bilang nggak penting. Tapi ketika kita ngerasakan income-nya tinggi, saya bisa ngejamin 100% penting. Nah, itu yang masalahnya nih. Jadi pajak itu bagi rakyat ya, bagi rakyat seperti kita. Kemarin kan kita pajaknya adanya di PPh 17. Sekarang kan kita sebagai pekerja kita ada di PPh 21. Jadi kita merasa keberatan dong, pajak terlalu gede bagi masyarakat. Sedangkan kita pekerja aja ibarat kata masih di menengah ke bawah gitu loh. Jadi mungkin untuk pekerja-pekerja seperti BUMN, seperti di atasnya BUMN, mungkin pajak itu segitu nggak seberapa. Tapi kayak bagi kami yang sebagai pekerja karyawan dan karyawati itu ya pajak di PPh 21 itu ya terlalu tinggi sih sebenarnya. Tapi kan karena udah kebijakan dari pemerintah, kita mau bilang apa gitu. Jadi kita harus ngikutin kebijakan yang ada di pemerintahan, karena kita yang ada di Indonesia, pemerintahan Indonesia. Karena apa? Karena kita hidup tinggal di daerah Indonesia. 0% puasnya, enggak 0% puasnya. Karena fasilitas yang paling bagus paling di perkotaan, kalau di perkampungan 0%. Sangat puas. Yang penting ditingkatkan lagi lah untuk pelayanannya. Kalian tahu nggak sih pajak itu apa? Jadi, pajak itu merupakan kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak juga digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Nah, kalian semua tahu nggak sih kalau pengertian pajak menurut para ahli itu ada banyak. Salah satunya tuh ada pengertian pajak dari Leroy Beaulieu dan PGA Adriani. Jadi, pajak menurut Leroy Beaulieu yaitu pajak merupakan bantuan yang diberikan secara langsung atau tidak yang dipaksakan oleh pemegang kekuasaan publik dari penduduk. Sedangkan dari PGA Adriani, pajak merupakan iuran masyarakat pada negara yang sifatnya dipaksa, yang terutang dan wajib membayar sesuai dengan peraturan umum atau undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali dan langsung dapat ditunjuk dan bermanfaat untuk pengeluaran umum yang berhubungan dengan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah pajak yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada pada masa kerajaan. Nah, pada masa ini tuh pajak sudah dikenal sejak Nusantara diperintah oleh berbagai kerajaan. Nah, raja-rajanya ini tuh memungut pajak dan upeti dari rakyat untuk mendukung kerajaan dalam kegiatan administrasi kerajaan. Berbagai pajak yang terlibat berkisar dari pajak properti dan hasil hutan hingga prostitusi dan seni pertunjukan. Nah, selanjutnya pada masa Hindia Timur. Nah, mereka ini pertama kali datang ke Hindia Timur untuk berdagang, lalu bekerja sama dengan penguasa lokal, kemudian memonopoli perdagangan. Pada akhirnya, mereka menaklukkan pelabuhan, kota, dan bahkan ke kerajaan.
Setelah itu pada abad ke-17, VOC membangun dan mengelola kota Batavia dengan uang pajak. Nah, sejak saat itu, kelangsungan hidup VOC sangat bergantung pada pajak. Nah, selanjutnya pada fase Hindia Timur, masa Hindia Belanda. Pada tahun 1870, tanam paksa dinyatakan dihapuskan oleh undang-undang. Sebab antara lain karena pajak langsung dan tidak langsung yang terlalu tinggi, sedangkan upah pekerja paksa yang tidak memadai dan kurangnya kepedulian terhadap kesejahteraan. Lalu antara tahun 1850 dan 1880 diambillah langkah-langkah untuk memerangi penyakit ini. Salah satu gerakannya adalah sistem hak milik individu atas tanah. Sedangkan di sisi lain, berbagai pajak dikenakan pada barang-barang dari luar yang dibutuhkan oleh warga negara. Berikutnya, fase tanam paksa masa pendudukan Jepang, mulai dari 1942 sampai 1945. Pada periode sebelumnya, tanah merupakan sumber utama pajak bagi para penguasa. Pada masa pemerintahan Jepang, land rent diganti namanya menjadi property tax. Pemerintahan pendudukan Jepang juga memperkenalkan sistem pajak beras wajib. Pajak direncanakan untuk penggunaan fasilitas tertentu seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, setiap orang yang memiliki sepeda wajib membayar pajak. Masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan, mulai dari 1945 sampai 1950. Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri Republik memasukkan masalah perpajakan dalam Undang-Undang Fiskal 1945. Ayat 2 pasal 23 yang terdiri dari 5 pasal menyatakan bahwa segala pajak untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang, dan bahwa pajak jiwa negara diatur dengan Undang-Undang 1945. Berikutnya, masa pemerintahan Presiden Soekarno, mulai dari 1950 sampai 1966. Menurut pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, pajak dan pungutan yang ditujukan untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Namun, pemerintah Presiden Soekarno mengalami situasi genting pasca revolusi kemerdekaan. Hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengubah berbagai peraturan, mengganti pajak peralihan 1957 dengan nama pajak penghasilan 1944. Pada tahun 1963, Departemen Pajak Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Keuangan yang bertanggung jawab untuk memungut pajak penghasilan dan pajak properti direorganisasi menjadi Departemen Pajak Hasil Pertanian. 2 tahun kemudian, organisasi berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Belanja Pembangunan Daerah atau IPEDA. Berikutnya, masa pemerintahan Presiden Soeharto, mulai dari 1967 sampai 1998. Selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, dilakukan beberapa perubahan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Perpajakan. Semula pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 yang mengubah dan melengkapi Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan tahun 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun hingga 31 Desember 1983. Selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 yang mengatur tentang pengalihan pengolahan IPEDA dari Direktorat Jenderal Keuangan ke Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula di Departemen Mata Uang menjadi Departemen Pajak. Sistem perpajakan yang semula merupakan sistem perpajakan resmi diubah menjadi sistem perpajakan self-assessment. Yang terakhir, masa reformasi, mulai dari 1998 hingga sekarang. Pada tahun 2000, perkembangan ekonomi dan sosial mendorong pemerintah untuk mengubah kembali undang-undang perpajakan. Target penerimaan pajak negara juga terus meningkat. Pemerintah juga wajib pengaturan akuntansi yang ketat berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Wajib pajak orang pribadi atau wira swasta yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pencatatan insentif pajak seperti pajak penghasilan, PPN, keringanan pajak, atau PPH, PPN, PBB, dan perpajakan yang lebih sistematis dan standar serta peningkatan penegakan hukum juga tersedia.
Nah, selanjutnya yaitu adalah fungsi pajak. Fungsi pajak tuh ada apa aja sih? Nah, jadi yang pertama yaitu adalah fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Nah, jadi simpelnya, dalam fungsi anggaran ini, pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan ataupun pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Nah, jadi pada dasarnya, negara tuh ada aja dong biaya ataupun dana yang mereka butuhkan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara ataupun melaksanakan pembangunan. Nah, dananya atau uangnya itu didapatkan dengan cara mengumpulkan dana dari para wajib pajak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Nah, jadi selain digunakan untuk kebutuhan negara, pajak ini juga digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan juga ekonomi. Contohnya yaitu seperti menghambat laju inflasi dan juga untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Nah, jadi dalam fungsi pemerataan ini, pajak digunakan untuk menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu adalah fungsi stabilitas. Nah, jadi dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Nah, selanjutnya yaitu adalah tujuan pajak. Kalian pasti masih banyak yang belum tahu kan, kira-kira tujuan pajak tuh apa sih? Kenapa harus ada pajak sih? Nah, jadi tujuan dari pajak yaitu adalah untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin, serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing, dan juga kemakmuran rakyat. Nah guys, yang namanya pajak pasti punya aturan gak sih? Di sini aku mau menjelaskan aturan-aturan pajak. Yang pertama, ada regulasi mengenai pajak penghasilan atau PPH. Pertama, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 PMK 10 Tahun 2016 yang menjelaskan pemungutan PPH Pasal 22 tentang pembayaran atas penyerahan barang serta kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Peraturan ini merupakan perubahan yang kelima dari PMK Nomor 15 Tahun 2010. Ketentuan yang telah diubah yakni terkait subjek pemungut pajak serta besaran pemungutan pajaknya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai PPH. Pajak penghasilan atau PPH ialah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi atau WPOP ataupun badan terkait pendapatan yang telah diterimanya selama suatu tahun. Undang-undang ini membahas terkait perubahan tentang UU PPH, definisi PPH, subjek dan objek pajak, serta mekanisme menghitungnya. Yang kedua, regulasi mengenai pembayaran pajak. Pertama, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 05 PJ Tahun 2017 berisi kebijakan ketika melakukan pembayaran pajak secara elektronik dalam menggunakan aplikasi e-billing. Kini, transaksi penyetoran ataupun pembayaran pajak bisa dilakukan melalui ATM, teller bank, mobile banking, internet banking, ataupun sarana pembayaran lainnya yang telah diperbolehkan oleh DJP. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03 Tahun 2007 yang membahas terkait keterangan dalam menentukan tanggal jatuh tempo serta penyetoran pajak, pembayaran, pelaporan, penentuan tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, dan tata cara pengangsuran sampai dengan penundaan pembayaran pajak. Berikutnya, regulasi mengenai PPN dan PPNBM. Pertama, PMK nomor 32 PMK 10 tahun 2019 yang menjelaskan mengenai batasan kegiatan jenis jasa kena pajak atau JKP yang atas ekspornya dikenakan PPN di mana dibahas pada pasal 4 ayat 1 yang merupakan JKP terkait kegiatan pelayanan yang dimanfaatkan di luar daerah pabean, yakni jasa perbaikan dan perawatan, jasa maklon, serta jasa pengurusan transportasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Peraturan ini mengatur terkait pajak pertambahan nilai atau PPN serta
PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah, di mana undang-undang ini merupakan perubahan yang ketiga kalinya dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Berikutnya, regulasi mengenai bea materai. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 yang membahas mengenai bea materai, yang mana seperti kita ketahui bahwa baik dokumen konvensional maupun dokumen elektronik akan dikenakan bea materai sesuai dengan undang-undang, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea materai, khususnya untuk dokumen elektronik yang saat ini kerap digunakan dan sudah menjadi hal umum di Indonesia. Berikutnya, regulasi mengenai SPT. Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau DJP nomor per 02 PJ 2019, Peraturan Direktur Jenderal Pajak DJP nomor 01 PJ 2016. Berikutnya ada regulasi perpajakan lainnya. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2020. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2020 ini membahas mengenai penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan, di mana peraturan ini mengalami perubahan sebanyak 2 kali, yakni dari PP nomor 77 tahun 2013 dan PP nomor 56 tahun 2015. Berikutnya ada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 09 PJ 2020. Peraturan ini membahas mengenai bentuk-bentuk isi sampai dengan tata cara dalam mengisi surat setoran pajak atau SSP. SSP ialah suatu dokumen yang mengandung segala informasi terkait nama wajib pajak, NPWP, nomor objek wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, kode akun pajak, sampai dengan kode jenis setoran. Berikutnya masih regulasi perpajakan lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang mengalami perubahan regulasi pajak. Peraturan ini telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 7 Oktober 2021, serta telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Terkait revisi dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemulihan ekonomi negara. Hal tersebut dilihat dari prospek ekonomi dalam 20 tahun ke depan, misalnya sektor yang maju, struktur perekonomian yang lebih produktif, serta pendapatan per kapita 29,300 USD. Adapun hal-hal mengenai pajak yang diatur dalam undang-undang ini ialah PPh pasal 3, PPN pasal 4, program pengungkapan sukarela wajib pajak pasal 5-12, pajak karbon pasal 13, cukai pasal 14, ketentuan peralihan pasal 15, dan yang terakhir ketentuan penutup pasal 16-19. Tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar penggunaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab bagi wajib pajak. Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh dan Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Jenis-jenis tarif pajak di Indonesia. Yang pertama itu ada tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pungutan pajak yang dimana persentasenya itu akan naik sebanding dengan jumlah dasar penggunaan pajaknya. Tarif pajak progresif yang diterapkan untuk penggunaan PPh orang pribadi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan adalah lapisan penghasilan kena pajak atau PKP dari 60 juta akan terkena tarif sebesar 5%. Lalu dari 60 juta sampai 250 juta akan terkena tarif 15%. Dari 250
juta sampai 500 juta itu akan terkena tarif 25%. Lalu dari 500 juta sampai 5 triliun akan mendapatkan tarif sebesar 30%. Dan terakhir dari 500 dan yang terakhir dari 5 triliun sampai seterusnya akan terkena tarif sebesar 35%. Nah, tarif pajak progresif ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada tarif progresif. Artinya, tarif pajak yang presentasenya semakin naik sebanding dengan dasar penggunaan pajaknya. Tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk wajib pajak pribadi. Yang kedua ada tarif progresif tetap. Artinya, jenis tarif progresif yang kenaikan presentasinya tetap. Terus yang terakhir ada tarif progresif degresif, yang mana jenis tarif progresif yang kenaikan presentasinya semakin menurun atau degresif. Yang kedua ada tarif pajak degresif. Presentase pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Artinya, presentasi atas tarif pajak akan semakin rendah atau turun ketika dasar pengenaan pajaknya itu semakin besar. Tapi, di Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. Lalu, ada 3 jenis tarif pajak degresif. Yang pertama itu ada tarif degresif. Artinya, jenis tarif degresif yang penurunan presentasi tarifnya semakin kecil. Lalu, yang kedua ada tarif degresif tetap. Artinya, jenis tarif degresif yang penurunan presentasenya tetap. Yang terakhir ada tarif degresif progresif. Artinya, jenis tarif degresif yang penurunan presentasi tarifnya semakin besar. Yang terakhir ada tarif degresif progresif. Artinya, jenis tarif degresif yang penurunan presentase tarifnya semakin besar. Nah, selanjutnya yaitu adalah tarif pajak proporsional. Nah, jadi tarif pajak proporsional ini merupakan tarif pajak dengan pemungutan yang mana presentasenya itu akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Nah, jadi sebesar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, presentasenya itu akan tetap sama. Contohnya itu adalah PPN sebesar 10% dan juga PBB 0,5% dari apapun objek pajaknya. Nah, salah satu contoh dari tarif pajak proporsional yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak yaitu adalah PPN senilai 11%, sebagaimana yang telah diatur dalam UU HPP yang telah berlaku sejak 1 April 2022. Kemudian ada juga PBB dengan tarif yang paling tinggi, yaitu senilai 0,5% sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 UU HKPD. Selanjutnya yaitu adalah tarif pajak regresif. Nah, jadi dalam tarif pajak regresif ini, pemungutan pajaknya itu akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Nah, jadi besaran tarif yang akan dikenakan kepada seluruh wajib pajak itu jumlahnya sama. Contohnya yaitu adalah bea materai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintahan. Unsur-unsur pajak. 1. Subjek pajak. Subjek pajak itu adalah orang-orang atau lembaga yang tinggal di dalam suatu negara yang membuat pajak sebagai suatu kewajiban atau dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, kenapa disebut sebagai unsur yang pertama? Karena kalau nggak ada subjek pajak, mustahil ada pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Soalnya kan, yang bayar pajaknya aja nggak ada. Jadi, kalau nggak ada subjek pajak, pemungutan pajak itu mustahil untuk dilaksanakan. 2. Wajib pajak. Wajib pajak adalah orang atau lembaga yang sudah dikatakan layak untuk bayar pajak. Artinya,
pajak sudah menjadi kewajibannya untuk dibayarkan. Nah, apabila tidak membayar pajak, maka nanti dia akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, wajib pajak itu cuma berupa manusia atau suatu lembaga. Jadi, produk ataupun jasa itu merupakan unsur perpajakan yang lain. 3. Objek pajak. Objek pajak adalah benda ataupun produk ataupun layanan yang harus dibayarkan pajaknya. Jadi contohnya itu misal ada suatu perusahaan, terus di perusahaan itu memiliki tanah atau gedung. Nah, perusahaan tersebut harus membayar pajak dari tanah ataupun gedung yang dia miliki. Nama dari pajak tersebut adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Unsur-unsur pajak yang keempat yaitu ada tarif pajak. Tarif pajak adalah nominal pajaknya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas produk-produk atau layanan yang terbebani pajak atau objek pajak. Di Indonesia, cara penentuan tarif pajak tersebut adalah dengan menggunakan rumus persentase. Maka artinya, wajib pajak membayarkan pajak beberapa persen dari harga produk maupun layanan yang dimiliki. Berikut beberapa unsur-unsur perpajakan tersebut. Pajak dipungut sesuai dengan undang-undang. Unsur ini sesuai dengan perubahan ketiga dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak serta pungutan lain dengan sifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi perorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Unsur kedua ini contohnya ketika ada seseorang taat membayar pajak kendaraan bermotor, maka ia akan melalui jalan dengan kualitas yang sama dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor atau membayar pajak terlambat. Berikutnya ada pemungutan pajak diperuntukkan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah. Dalam rangka menjalankan fungsi dari pemerintahan, baik prasarana maupun sarana, uang yang dikumpulkan dari pungutan pajak pun digunakan demi keperluan pembiayaan umum. Berikutnya, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan, serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat-syarat pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama itu, ada syarat keadilan. Syarat keadilan itu apa sih? Jadi, pemungutan pajak menggunakan syarat keadilan ini harus berlandaskan keadilan, baik dalam undang-undang maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Contoh dari syarat keadilan ini tuh, yang pertama, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua, ada syarat yuridis atau pemungutan pajak yang harus berdasarkan undang-undang. Jadi, sistematis dari syarat yuridis ini tuh, pemungutan pajaknya harus selalu didasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, undang-undangnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, dengan adanya undang-undang ini, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. Yang ketiga, ada syarat ekonomis atau pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Jadi, syarat ekonomis ini tuh gak boleh nih mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. Yang keempat yaitu syarat finansial. Syarat finansial itu merupakan pemungutan pajak yang dilakukan secara efisien dan efektif sehingga hasilnya maksimal. Syarat ini tuh biaya pemungutan pajaknya harus lebih kecil nih daripada pemasukan pajak yang diterima sama kas negara. Yang terakhir ada syarat sederhana atau sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem syarat sederhana ini tuh pemungutan pajaknya harus benar-benar sederhana dan mudah dimengerti. Karena sistem pemungutan pajak ini
membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikutnya, teori-teori pendukung pemungutan pajak. Pertama, teori asuransi, yang diberatkan sebagai membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tak terduga di masa yang akan datang. Premi asuransi harus dibayarkan oleh setiap peserta asuransi, yang kemudian akan digunakan untuk menjamin kehidupan setiap peserta asuransi yang mengalami kejadian tak terduga. Yang kedua, teori kepentingan. Semakin banyak individu menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. Jadi, teori ini menganggap pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Yang ketiga, ada teori gaya pikul. Pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan maupun sebuah badan usaha. Gaya pikul yang digunakan akan muncul apabila kebutuhan primer dari individu sudah terpenuhi. Jika individu memiliki penghasilan di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka belum memiliki gaya pikul. Yang keempat, teori bakti. Negara mempunyai hak mutlak agar memungut pajak dari masyarakatnya. Disadari bahwa membayar pajak adalah sebuah keharusan sebagai tanda baktinya pada negara agar pemerintahan negara berjalan baik dan lancar. Yang terakhir, teori daya beli, yang sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Pada transaksi jual beli, jenis pajak yang dikenakan adalah pajak PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Jadi, semakin mewah atau semakin mahal barang yang dimiliki masyarakat, maka nominal pajaknya akan semakin besar pula. Jenis-jenis pajak. Jenis pajak itu yang berdasarkan golongan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh wajib pajak dan tidak bisa diwakilkan. Jadi ketika proses pembayarannya itu harus dilakukan oleh si wajib pajak yang bersangkutan. Pembayaran pajak ini itu bisa dilakukan secara berskala sesuai dengan surat ketetapan pajak yang didapat dari kantor pajak. Contoh dari pajak langsung itu ada pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, dan pajak kendaraan bermotor. 2. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak ketika melakukan perbuatan tertentu. Pemungutannya ini tidak dilakukan secara berskala, tapi hanya dipungut ketika kita melakukan sesuatu yang mengharuskan kita untuk membayar pajak. Contoh dari pajak tidak langsung itu ada PPN, yang dimana kita hanya dipungut pajak saat makan di restoran ataupun belanja di mall. Selain itu, ada juga pajak penjualan atas barang mewah yang hanya akan dibebankan ketika wajib pajak ingin menjual barang tersebut. B. Berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif. Pajak subjektif ini adalah pajak yang dibebankan berdasarkan kondisi dari pihak wajib pajak. Jadi, jumlah pajak yang dibayarkan itu tergantung dari kemampuan si wajib pajak. Nah, setiap individu yang merupakan warga negara Indonesia punya kewajiban untuk membayar pajak ini. Sementara untuk warga negara asing akan dikenakan pajak jika mempunyai hubungan dari sisi ekonomi dengan negara Indonesia. Contoh pajak ini adalah pajak kekayaan dan pajak penghasilan. 2. Pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pungutannya itu memperhatikan nilai dari objek pajak. Jadi,
pajak ini sama sekali nggak mempertimbangkan atau memperhatikan gimana kondisi dari pihak wajib pajak. Golongan pajak objektif itu meliputi warga negara yang menggunakan atau punya alat yang dikenakan pajak. Lalu, ada warga negara Indonesia yang memindahkan hartanya ke negara luar. Dan pajak yang dibebankan atas pemakaian atau kepemilikan barang mewah. Nah, contoh dari pajak ini itu ada bea masuk, pajak impor, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai, bea materai, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah pajak negara. Nah, sesuai dengan namanya, pajak negara ataupun pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, instansi yang terkait yaitu ada Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan juga Kantor Inspeksi Pajak. Nah, contoh dari pajak negara tuh ada apa aja sih? Nah, jadi contohnya itu ada PPN, PPH, PBB, Bea Materai, Bea Cukai, Bea Masuk, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah pajak daerah. Nah, jadi pajak daerah ini merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah. Nah, pajak ini tuh hanya untuk masyarakat yang berasal dari daerah itu sendiri, di mana untuk pemungutannya juga dilakukan oleh Pemda tingkat 1 dan juga 2. Nah, contoh dari pajak daerah tingkat 1 ataupun pajak provinsi, yaitu ada pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, kemudian ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor, lalu ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, kemudian ada pajak air permukaan dan juga pajak rokok. Sementara contoh dari pajak daerah tingkat 2 ataupun pajak kabupaten yaitu ada pajak hotel, pajak tontonan ataupun hiburan, lalu ada pajak restoran, pajak reclaim, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak seorang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan juga perkotaan, lalu ada pajak perolehan hak atas tanah ataupun bangunan. Yang terakhir, sistem pemungutan pajak. Pertama, Official Assessment System, yaitu memungkinkan pihak berwenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemungut pajak. Dalam sistem ini, biasanya wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Kedua, Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan yang besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Maka, wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, ataupun sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak, contohnya pemungutan pada PPH dan PPN. Yang terakhir, Withholding Assessment System, yaitu besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak ataupun petugas pajak. Contohnya adalah pemotongan penghasilan pegawai oleh bendahara instansi, sehingga pegawai tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajaknya. Pertama-tama, saya sama teman-teman saya izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Ruseni dari jurusan 11 akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo. Ya. Jadi Oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Sabita Meda Hasan dari kelas 11 akuntansi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salwa Olivia Rahman dari jurusan akuntansi. Oke. Terus
terus satu teman saya lagi nih Kak, cuman dia kondisinya lagi kurang sehat, tapi dia tetap join Google Meet-nya. Jadi namanya Salsabila Azhara Disa Putri dari jurusan akuntansi juga. Ya. Jadi seperti yang Kakak tahu, kalau kalau dari imam saya, jadi kita lagi ada tugas akuntansi nih Kak tentang pajak. Nah, yang mana kita butuh perspektif dari masyarakat mengenai pajak nih Kak. Nah, tapi sebelum kita mulai sesi tanya jawabnya, boleh Kakak perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum adik-adik semua. Nama saya Desi. Saya perusahaannya ya? Seperti yang Nabila tahu, saya kerja di PT Wahana Artara Telindo. Sebenarnya bagiannya sih lebih ke finance ya, tapi ya sedikit banyak juga mengurusi tentang pajak, tapi nggak terlalu full banget ngurusinya, tapi setidaknya sedikit tahu lah gitu. Gimana, ada yang bisa dibantu? Iya Kak, Salwa langsung mulai aja Kak. Oke Kak, langsung kita mulai aja sesi tanya jawabnya ya Kak. Oke. Yang pertama nih, satu kalimat yang terlintas di pikiran Kakak ketika mendengar kata pajak tuh apa sih Kak? Kalau menurut aku itu pajak adalah pungutan wajib. Seperti itu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf Kak, izin bertanya. Hmm. Menurut Kakak seberapa penting sih pajak buat negara? Sangat, kalau menurut aku itu sangat penting ya. Pajak itu sangat penting untuk kita karena kita yang bayar, kemudian nanti dampaknya atau efeknya itu akan balik lagi ke kita. Seperti itu. Izin bertanya Kak, untuk pertanyaan nomor 3 itu, kan tadi Kakak bilang kalau misalkan pajak itu sangat penting. Nah, kenapa sih itu harus bayar pajak? Yang tadi aku bilang ya, karena pajak itu kan diperuntukkan, kita wajib membayarnya pajak karena itu adalah balik lagi ke kita untuk fasilitas, mengenai fasilitas kesehatan, transportasi, seperti itu ya. Terus untuk perkembangan perekonomian kita sendiri gitu. Harusnya sih seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya ya Kak. Sama-sama. Aku lanjut ya Kak, izin bertanya. Gimana tanggapan Kakak mengenai tarif pajak yang ada di Indonesia? Kalau menurut aku di Indonesia ini sebenarnya tarif pajaknya sudah sesuai sama perekonomian kondisi masyarakat Indonesia ya, tapi kembali lagi ada beberapa yang bukan ciri-ciri klasifikasi yang wajib pajak itu kan ada pajak penghasilan, ada pajak itu kan ada minimal atau maksimalnya mereka harus bayar ya gitu. Menurut aku itu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke Kak, aku lanjut ke pertanyaan terakhir ya Kak. Boleh. Jadi kan Kakak udah pernah bayar pajak nih. Nah, menurut Kakak tuh udah puas belum sih sama fasilitas dari pemerintah gitu? Yang mana fasilitasnya ini kan dihasilin dari hasil Kakak bayar pajak. Menurut Kakak gimana? Saya lihatnya dari daerah tempat tinggal ya. Kalau di tempat tinggal saya sendiri, kebetulan saya tinggal di daerah Tangerang, itu sudah cukup puas. Karena di Tangerang kayak fasilitas kesehatannya, fasilitas pendidikannya, transportasinya, pembangunan jalannya itu sudah makin membaik gitu. Tapi kembali lagi ke daerah masing-masing. Kalau misalkan kita lihat ya kadang-kadang di berita itu kan masih banyak ya yang si daerah mana masih terbelakang, belum punya struktur jalanan yang bagus atau alternatif untuk menuju daerah satu ke satu itu harusnya pakai jembatan tapi mereka masih pakai apa gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi di daerah rumah saya sih udah cukup puas gitu.
Baik Kak. Baik, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih banyak ya Kak Sama-sama. karena Mohon udah maaf bisa juga. Iya. Iya, karena malam-malam ya, soalnya saya tadi habis ada acara. Jadinya kalian malam-malam. Semoga Sekali lagi, semuanya terima sukses kasih ya, untuk Kak. tugasnya ya. Amin. Terima kasih ya, Kak. Maaf Iya, kalau sama-sama. Terima kasih, Terima kasih Kak. kembali.